welcome back to my YouTube channel Yusi Pahutar. Di video kali ini, sesuai permintaan teman-teman, aku akan menunjukkan semua dokumen yang aku gunakan untuk mengurus pernikahan di Malaysia dan juga cara pengurusan semua dokumennya. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan juga subscribe itu gratis alias free, jadi jangan lupa untuk di subscribe. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kalian harus garis bawahi dulu. Kalian harus tahu kalau pengurusan yang aku buat adalah pengurusan secara non-muslim. Jadi kalau yang pengurusan muslim itu berbeda lagi ya. Nah, oke teman-teman, jadi selain dokumen N1, N2 dan juga N4 yang udah aku jelaskan di video yang di sini, kalian langsung cek aja videonya. Selain itu ada beberapa dokumen juga yang aku buat untuk mengurus pernikahan di Malaysia. Yang pertama ada surat izin menikah yang dari orang tua. Nah, oke teman-teman, perhatikan aja gambarnya akan aku buatkan di sini. Di bagian atas itu adalah surat izin menikah dari orang tua. Di bawahnya itu ada yang namanya saya yang bertanda tangan di bawah ini ada orang tua kita, lelaki dan juga perempuan. Tapi karena di sini orang tua aku yang lelaki udah nggak ada, jadi bagian atasnya itu cuma orang tua aku yang perempuan. Di sana ada nama orang tua dan juga tempat tanggal lahir orang tua, pekerjaan dan juga alamatnya. Dan juga setelah itu dengan ini menyatakan bahwa saya adalah benar-benar orang tua kandung dari anak saya. Di bawahnya itu adalah data diri aku. Dan setelah itu kalian perhatikan di bawah bahwa saya selaku orang tua dari anak tersebut di atas tidak keberatan atas maksud dan tujuan anak saya untuk menikah, dan sekaligus akan saya memberikan izin menikah tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi ada surat izin menikah yang dari orang tua. Selain surat izin menikah dari orang tua, ada juga surat keterangan belum pernah menikah yang dikeluarkan oleh gereja ataupun vihara ataupun kuil. Jadi karena aku Kristen, ini adalah surat keterangan belum pernah menikah yang dikeluarkan oleh gereja. Kalian lihat aja gambarnya di sini, akan aku buatkan gambarnya. Di bagian atas itu adalah nama gereja kita, dan setelah itu di bawahnya itu alamat gereja. Dan di sampingnya itu ada tarikh ataupun tanggal. Setelah itu ada hal, yaitu surat keterangan belum pernah menikah. Dan surat keterangan belum pernah menikah yang dikeluarkan dari gereja itu ditujukan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ataupun Kecapil. Dan setelah itu dengan perantaraan surat ini, penatua gereja menerangkan bahwa nama di bawah nama saya dan juga alamat, tanggal lahir semuanya adalah benar anggota gereja, yaitu Huria Kristen Batak Protestan yang beralamatkan di sini. Dia di sana menyebutkan belum pernah menikah. Gitu guys. Jadi kalian boleh contoh surat seperti ini. Dan selain itu ada juga surat rekomendasi menikah luar negeri yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil ataupun Capil. Oke teman-teman, surat rekomendasi menikah luar negeri ini juga disebut sebagai surat keterangan belum pernah menikah yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil ataupun Capil. Nah, oke teman-teman, akan aku buatkan gambarnya di sini. Kalian perhatikan di bagian atas itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan setelah itu di bawah itu surat keterangan. Dan di bawahnya itu saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama pekerja ataupun staf yang bekerja di sana di Pencatatan Sipil. Oke, setelah itu di bawahnya itu sesuai database kependudukan. Dengan ini menerangkan di sini yang pertama nama, semuanya isinya lengkap ya guys. Ada nama, nomor induk KTP, tempat tanggal lahir, agama, status, jenis kelamin, bla 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 semuanya. Dan setelah itu adalah benar sesuai dengan data tersebut, belum pernah menikah. Oke teman-teman, setelah itu kalian perhatikan di nomor 2, yaitu ada dasar pertimbangan. Di dasar pertimbangannya itu ada surat permohonan Yusi Pahutar perihal surat keterangan belum pernah menikah. Setelah itu yang kedua, surat keterangan dari kepala desa. Itu maksudnya adalah surat N1, N2 dan juga N4. Setelah itu ada KTP,
dan juga ada apalagi nih, akte kelahiran. Setelah itu ada kartu keluarga. Setelah itu ada surat keterangan belum pernah menikah dari gereja. Oke, kalian boleh lihat gambarnya ini. Oke guys, jadi itu dia dokumen-dokumen yang kita gunakan untuk mengurus pernikahan di Malaysia. Itu tadi ada surat N1, N2 dan juga N4, dan juga ada surat izin menikah dari orang tua, dan juga ada surat belum pernah menikah dari gereja. Setelah itu ada juga surat rekomendasi menikah luar negeri yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil. Dan setelah itu kalian juga bawa yang namanya KTP dan juga KK, kartu keluarga. Setelah itu teman-teman, jangan lupa untuk kalian membawa akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil. Jadi akte lahir itu yang seperti ini ya teman-teman. Akte lahir dengan surat baptis itu tidak sama, karena surat baptis itu dikeluarkan pihak gereja, sedangkan akte lahir itu dikeluarkan oleh pihak pencatatan sipil. Jadi tidak sama ya teman-teman. Ini dia contoh akte lahir. Nah, oke teman-teman, jadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Itulah dokumen yang kita gunakan untuk mengurus pernikahan di Malaysia. Sekarang kita masuk ke cara pengurusannya. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang udah pernah kalian dengar, tapi di sini akan aku ulang lagi. Jadi kalian jangan skip video ini supaya informasinya dapat. Jadi teman-teman, syarat untuk menikah di Malaysia itu yang pertama ada, yaitu tidak terikat kontrak kerja dengan pihak mana-mana pun. Jadi kita diwajibkan untuk end kontrak dan juga untuk balik ke negara asal selama 6 bulan. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya kenapa harus 6 bulan, yaitu karena COM ataupun check out memo kita itu minimal 6 bulan. Yaitu data diri kita dari pekerja menjadi pemegang pas lawatan sementara itu minimalnya 6 bulan ya teman-teman. Dan juga teman-teman, kalau ada orang lain yang bagi tahu ke kalian bahwa tidak perlu untuk menunggu 6 bulan di Indonesia, ataupun ada orang yang bagi tahu ke kalian mungkin sekitar 2-3 bulan udah boleh masuk Malaysia, pokoknya sebelum 6 bulan, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia ingin supaya kalian merasakan pengalaman mereka. Dan yang kedua, kalian juga harus ingat, nasib setiap orang itu tidak sama. Oke, jadi berbeda-beda. Kalian harus perhatikan 2 yang ini. Jadi kalau boleh kalian harus balik selama 6 bulan. Dan untuk orang yang tidak pernah bekerja di Malaysia ini, ada juga beberapa orang yang bertanya, jadi kalau tidak pernah bekerja gimana kak? Ya, kalian tidak perlu menunggu 6 bulan di Indonesia lah. Kalian boleh langsung datang dan mengurus pernikahan kalian, dan kalian lengkapkan semua dokumennya. Nah, kalau aku teman-teman ketika balik 6 bulan itu, di bulan yang pertama aku belum uruskan segala sesuatunya. Setelah itu di bulan kedua aku hanya mengurus KTP. Kebetulan masa itu KTP aku itu dari Batam ataupun Riau. Setelah itu aku urus KK. Jadi aku buatkan KK-nya sendiri. Ini boleh dibuat KK sendiri ya. Oke teman-teman, jadi aku mengurus dokumen yang selanjutnya itu di bulan 5.1 ataupun di minggu pertama bulan ke-6. Dokumen yang pertama aku urus yaitu surat keterangan belum pernah menikah dari gereja. Oke, karena untuk mengurus surat keterangan belum pernah menikah dari gereja ini hanya memerlukan waktu beberapa jam aja. Setelah itu, keesokan harinya aku langsung pergi ke kepala desa untuk mengurus yang namanya surat N1, N2 dan juga N4. Dan untuk mengurus surat N1, N2 dan juga N4 ini hanya memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 jam. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita langsung aja ke rumah kepala desa dengan membawa KTP dan juga KK. Karena di dokumen N1, N2 dan N4 itu akan dicantumkan nomor KTP kita dan juga nomor KK. Oke teman-teman, jadi setelah selesai untuk pengurusan surat N1, N2 dan juga N4 yang dikeluarkan oleh kepala desa, setelah itu langsung pergi ke pencatatan sipil ataupun ke Capil untuk mengurus surat rekomendasi menikah luar negeri. Dan untuk mengurus surat rekomendasi menikah luar negeri yang dari Capil ini, kita membawa KTP,
KK, akte lahir, dan juga surat N1, N2, dan N4 yang dikeluarkan oleh kepala desa. Setelah itu membawa surat keterangan belum pernah menikah yang dari gereja. Karena semua itu akan dilampirkan di surat rekomendasi menikah luar negeri kita yang tadi di bagian nomor 2 itu, yaitu dasar pertimbangannya. Kalian perhatikan semuanya di situ dilampirkan ya guys. Jadi kalian bawa semua dokumen itu. Dan untuk semua dokumen yang aku sebutkan tadi, biasanya itu semua harus kita bawa sama-sama sampai ke Malaysia ini. Jadi jangan ada yang ditinggal ini ataupun tertinggal itu. Langsung kalian rangkap di satu tempat karena itu yang akan diperlukan semuanya. Jadi ingat ya teman-teman, aku mengurus semua dokumen itu di bulan ke-5.1 ataupun di minggu pertama di bulan ke-6. Kenapa? Karena semua dokumen kita itu hanya berlaku selama 3 bulan aja. Dan di sini ditulis kalau dokumen kita itu berlaku selama 3 bulan aja. Ini adalah syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Embassy ataupun KBRI Indonesia yang ada di Malaysia untuk syarat-syarat menikah di Malaysia. Oke, jadi di sini ada diterangkan bahwa surat N1, N2 dan juga N4 dari Kepala Desa Kelurahan rekomendasi menikah dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil hanya berlaku 3 bulan sejak dikeluarkan. Oke, setelah itu kalian perhatikan juga domisili adalah alamat sesuai KTP dan juga keterangan perekaman EKTP. Kalian harus perhatikan alamat dan juga data diri teman-teman. Setelah itu data paspor harus sama dengan data pada dokumen persyaratan untuk menikah. Jadi data diri kita yang ada di KTP, paspor, semuanya itu harus sama dengan data diri yang ada di dokumen yang kita uruskan. Semuanya harus sama ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau data diri kita salah sedikit ataupun berbeda sedikit, kita akan mengulangnya lagi. Oke. A few moments later. Oke teman-teman, jadi aku rasa semuanya sudah cukup lengkap, sudah cukup komplit. Semoga buat teman-teman yang melihat video aku bisa tertolong oleh video-video yang aku buat. So, sekian video hari ini. Buat teman-teman yang mau aku buatkan video apa lagi, kalian langsung komen di bawah sebanyak-banyaknya supaya komentar kalian bisa terbaca dan juga akan aku buatkan di next video. Sekian video hari ini, see you next video. Bye bye.